Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan dan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan seorang hamba Allah tidak diukur dari strata pendidikan. Kemuliaan dari hamba Allah tidak diukur dari segi kekayaan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dengan tegas bahwa kemuliaan dari seorang hamba Allah adalah yang lebih bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang lebih mulia di antara kita semua adalah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hadirnya kita untuk mengikuti pelaksanaan Jumat ini merupakan langkah baik, langkah mulia
bagi kita sebagai hamba Allah supaya kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Bagaimanapun status sosial kita dan bagaimanapun profesi kita, maka ukuran kemuliaan kita adalah kehadiran kita di hadapan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin menyampaikan pesan khutbah. Apa pesan khutbah tersebut? Terdapat di dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat dan kelima. Dan ini pesannya untuk kita semua, termasuk untuk khatib yang menyampaikan. Apa pesan pertama? Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Ada ayat yang agak mirip tapi tak sama. Dalam surat An-Nas, Malikin Nas. Kalau dalam surat Al-Fatihah ma-nya panjang, Maliki Yaumiddin. Tetapi di dalam surat An-Nas, Malikin Nas, pendek ma. Artinya sama, penguasa atau yang berkuasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surat Al-Fatihah artinya penguasa hari kemudian. Kalau kita bicara hari kemudian, berarti include di dalamnya kehidupan dunia. Berarti termasuk di dalamnya kekuasaan dunia. Jadi Allah itu penguasa kehidupan dunia plus penguasa kehidupan akhirat. Itu yang di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat An-Nas Allah juga mengatakan Malikin Nas, yang menguasai manusia. Kalau kita bicara penguasa manusia, berarti kekuasaannya terbatas. Seperti manusia berkuasa di dunia, menjadi seorang pemimpin, maka kepemimpinannya terbatas. Jadi presiden ada masanya, dikasih waktu 5 tahun. Jadi gubernur dikasih waktu 5 tahun. Jadi wali kota dikasih waktu 5 tahun. Itu pun kalau tak bermasalah. Kalau bermasalah kadang nggak sampai 5 tahun. Dan bisa juga lanjut kalaulah nanti kepemimpinannya dipercaya oleh rakyatnya. Artinya apa? Kekuasaan di dunia ini terbatas. Kalau kekuasaan Allah tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kekuasaan untuk diri kita sendiri saja terbatas. Dulu kita kuasa, kuasanya bagaimana? Berlari saja, maraton saja sampai 100 kilo masih sanggup kita. Karena dulu masih muda. Coba sekarang, terbatas kekuasaan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu berkuasa dan tak terbatas kekuasaan Allah, maka pada ayat yang kelima kita menyatakan kepada Allah. Apa pernyataan kita kepada Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasydid, iya bukan iya.
Kalau iyaka artinya kepada matahari. Tapi kalau pakai tasydid, iyaka kepada Allah. Jadi membaca ayat yang kelima ini perlu hati-hati. Harus pakai tasydid, ditekan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah baca, salah arti. Salah arti, salah maksud. Salah maksud, salah tujuan. Kalau kita baca iyaka kepadamu matahari na'budu, saya menyembah, wa iyaka nasta'in, dan kepadamu matahari saya minta tolong. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang pakai tasydid. Kepadamu kami beribadah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita yakin bahwa Allah itu berkuasa dan kuasanya tidak terbatas, maka kita menyatakan kita beribadah hanya untuk Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makanya setiap niat dalam ibadah kita biasanya di akhirnya menggunakan kalimat lillahi ta'ala. Salat usalli fardal jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat salat Jumat 2 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum karena Allah. Puasa juga begitu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Naik haji umroh, nawaitul umrata lillahi ta'ala, nawaitul hajja lillahi ta'ala. Semua ibadah yang kita lakukan hanya niatnya lillahi ta'ala, barulah ibadah kita menjadi amal ibadah dan bernilai pahala untuk kita semua. Oleh sebab itu jemaah Jumat ini muliakan oleh Allah, apapun jenis ibadah yang hendak kita lakukan semata-mata niatnya lillahi ta'ala, termasuk bersedekah lillahi ta'ala. Jemaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah semua ibadah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah terjadi kekecewaan. Tapi kalau kita niatnya bukan karena Allah, maka akan siap-siap kita kecewa. Contoh, ketika sebelum pemilu, sebelum pemilihan, ada orang memberi kepada kita, tapi memberinya itu niatnya supaya dipilih. Ternyata ketika hari H pemilihan, dia tidak menang, padahal dia sudah memberi banyak. Maka apa yang akan terjadi? Kekecewaan. Kenapa? Karena niat awalnya sudah salah. Kalau niat awal sudah salah bukan karena Allah, apapun ibadahnya siap-siap menerima kekecewaan. Itu poinnya. Yang kedua, apa pesan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketika kita yakin bahwa Allah itu berkuasa dan kuasanya tidak terbatas? Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah lah kita meminta tolong.
Jadi ketika kita meminta tolong kepada makhluk Allah, maka kemungkinan akan menjadikan kita kecewa. Tapi kalau kita minta tolongnya sama Allah, insya Allah dan dipastikan Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Sebab yang sering mengecewakan kita bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tangga pertama yang harus kita tempuh ketika meminta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat, jangan pulang dulu, zikir. Setelah zikir, angkat kedua tangan meminta kepada Allah. Minta pertolongan Allah dulu, baru nanti melalui Allah menunjukkan kepada manusia yang akan menolong kita. Tapi kalau kita langsung minta tolong kepada manusia, siap-siap kecewa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah sudah berjanji kepada kita semua dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah? Ujibud da'watad da'i idza da'an. Saya akan kabulkan, kata Allah, doa orang yang berdoa. Jadi doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah ketika kita berdoa. Tapi kalau kita tidak meminta, maka Allah juga tidak akan mengabulkan. Orang yang paling sombong di muka bumi ini adalah di antaranya satu. Apa kata Rasulullah? Abkhalun nas. Orang yang paling sombong, orang yang paling pelit di muka bumi ini, may yasma, siapa yang mendengar ketika nama Nabi Muhammad disebut, falam yusolli alayya, tetapi dia tidak membaca solawat kepadaku. Ketika ada orang menyebut Nabi Muhammad, tidak dia langsungkan dengan sallallahu alaihi wasallam, maka itu manusia sombong, manusia paling pelit, kata Rasulullah SAW. Dan yang kedua diantaranya adalah orang yang setelah dia selesai sholat, tapi dia tidak berdoa kepada Allah. Ini manusia paling sombong. Oleh sebab itu jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita menjadi orang yang tawadhu, rendah hati dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun usaha yang sudah kita lakukan, jangan pernah melepaskan dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kemampuan kita, ujibud da'watad da'i idza da'an. Allah pasti akan kabulkan ketika kita meminta. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua hal ini pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu, ketika kita yakin kepada Allah Maha Kuasa dan kuasanya tidak terbatas, beribadahlah semata-mata karena Allah. Dan yang kedua, ketika yakin kita Allah berkuasa dan kuasanya tak terbatas, maka langkah utama meminta tolonglah kepada Allah sebelum meminta kepada makhluk-makhluk yang lain. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah.